untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di spesial dialog dengan tema kita infrastruktur ketenaga listrikan. Baik, kita akan langsung berdiskusi kembali dengan Pak Michael Jeno dan dua orang narasumber kita lainnya. Pak Michael, ini tadi kita atau saya lebih tepat memberikan Bapak PR untuk bercerita tentang kerangka kebijakan. Seperti apa sih yang dibutuhkan untuk mendorong terobosan mengimpor listrik ini, Pak? Silakan. Baik, tadi seperti Pak Managam bilang secara sepintas, saya ulang lagi dari sisi supply demand. Rumah tangga aja kita udah kurang. Apalagi kita mau ngomong industri untuk mengembangkan sumber daya alam kita dan segala macam. Kemudian jangan lupa Eva, kita ini kan berkembang, kota-kota kita berkembang. Kota Pontianak berkembang, tentu akan banyak katakanlah mall dan segala macam. Singkawang juga berkembang, mungkin akan bangun hotel, bangun mall dan segala macam. Let's say Sintang juga akan berkembang, mungkin bangun pusat perbelanjaan dan segala macam, Tapang dan segala macam. Itu adalah demand di luar struktur, di luar permintaan dari rumah tangga yang juga besar. Jangan lupa, karena daerah-daerah itu, kota-kota kita ini kan makin lama harus berkembang menjadi kota-kota jasa, ya kan? Kota-kota jasa tentu ada pusat perbelanjaan, ada hotel dan segala macam. Itu juga demandnya terlalu tinggi di luar yang tadi sumber daya alam. Nah, kalau kita lihat dari sisi supply, hari ini kan kita tahu lah, seperti saya katakan tadi, kita nggak punya lah, belum kebayang lah ada batu bara, minyak dan gas dan sebagainya. Nah, kita harus punya terobosan, kita harus punya breakthrough, kita harus berpikir terbuka bahwa Kalimantan Barat ini tidak boleh diam gitu. Kalimantan Barat ini harus maju, ekonominya harus maju, dan salah satu input proses produksi itu adalah listrik. Nah, terobosan untuk membeli listrik dalam jumlah yang lebih banyak itu tidak hanya sekedar buat rumah tangga di Intikong, di Badau, di Lanja, dalam jumlah yang katakanlah 100 sampai 200 megawatt dari katakanlah dari Sarawak, itu harus kita lakukan. Payung hukumnya udah ada, seperti kata Pak Wahyu, segala macam perjanjiannya sudah ada, sampai di tingkat PP, peraturan pemerintahnya juga sudah ada. Yang perlu kita dorong kepada pemerintah pusat, dalam hal ini ESDM, atau pemerintah pusat yang satu sisi dari operatornya, dalam hal ini PLN, perusahaan listrik negara, BUMN perusahaan listrik negara, itu adalah men-speed up ini. Kita nggak bisa nunggu, karena kalau kita tunggu kondisi kita makin terbelakang lah. Ini tentu bukan kita harus lihat dalam kerangka berpikir sementara gitu. Kita ngomong, let's say saya selalu ngomong ada time frame-nya. Kita ngomong 3 sampai 5 tahun lah. Ini solusi 3 sampai 5 tahun. Kita beli tentu dalam jumlah yang tidak seperti sekarang hanya untuk suplai rumah tangga, tapi juga untuk suplai industri kita, untuk suplai mall-mall kita yang di Singkawang, di Pontianak, di Sintang, di Ketapang, pusat-pusat perbelanjaan yang akan dibangun di berbagai kota di Kalimantan Barat untuk mendorong kota itu menjadi kota yang berbasis ekonomi jasa. Itu kita harus tarik dari, nggak apa-apa kita impor, tapi ini adalah sekali lagi ini adalah solusi dalam jangka pendek lah. Kita ngomong 3 sampai 5 tahun, intermediate solution lah. Sembari kita menunggu pemerintah Republik Indonesia bisa menyediakan listrik untuk Kalimantan Barat. Baik Bapak, saya harus potong dulu karena pertanyaan saya adalah kalau ini hanya solusi jangka menengah atau intermediate solution, menurut Bapak kedepannya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Barat harusnya seperti apa, Pak? Opsinya banyak. Kita lihat Kalimantan Barat bagian dari Kalimantan. PLN tentu kan akan punya, ya Pak Managam, kita kan akan punya grid Kalimantan dan segala macam. Dan kalau kita lihat kalau kita bicara Kalimantan Barat tadi saya katakan mungkin belum ketemulah cadangan batu bara dalam 3-5 tahun ke depan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Tapi kan kita bisa lihat kalau dalam konteks Kalimantan, kalau kita bicara Kalimantan Tengah, itu kan bisa menjadi backup untuk grid Kalimantan karena ada miliaran ton batu bara, 4,6 miliar ton batu bara di Kalimantan Tengah yang berpotensi untuk dibuat pembangkit tenaga listrik. Tentu kita bisa katakanlah 3 sampai 5 tahun kita tarik dari Sarawak, sembari kemudian kita tarik dari Kalimantan Tengah dalam konteks grid Kalimantan. Nah, kita lihat juga hari ini Kalimantan Utara, provinsi yang baru. Terbentuk, anak bungsu dari Kalimantan. Kalau kita baca di media, sudah bekerja sama dengan badan usaha milik negara dari China untuk membendung Sungai Kayan di Kalimantan Utara sana untuk dijadikan pembangkit listrik sebesar 6.000 megawatt, Eva. Nggak kebayang kita kan 6.000 megawatt. Itu pasti dia harus supply, itu pasti bisa menjadi backbone untuk supply listrik di Kalimantan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi yang tadi dari Sarawak itu sementara 3 sampai 5 tahun, kemudian kita pindahkan ke grid Kalimantan. Kan ada dari Kalimantan Tengah ada batu bara, nanti dari Kalimantan Utara ada pembangkit listrik tenaga air, dan tentu kita Kalimantan Barat kan tidak boleh diam. Ada potensi pembangkit listrik tenaga air walaupun tidak sebesar
yang direncanakan di Kalimantan Utara, tapi kalau kita lihat kan Padi Kebayung adalah potensi 30 megawatt, ada juga di Sintang katakanlah 100 megawatt, 400 megawatt dan sebagainya. Ini kan potensi ini bisa kita gali, tapi ini kan kita ngomong mungkin dimensinya Pak Madagang mungkin 35 tahun ke depan kan. Nah, sembari nunggu 35 tahun ini kita harus cari terobosan, nggak bisa diam. Jadi nggak cuma nunggu aja begitu ya. Baik, saya kepada Pak Wahyu, yang biasanya orang takutkan ini adalah ketergantungan akan supply atau akan impor seperti itu. Kalau menurut Bapak, dari kacamata Bapak, penelitian Bapak seperti apa? Apakah memang kalau kita membeli dari negara tetangga ujung-ujungnya jadi tergantung seperti itu? Seperti apa Bapak? Jadi jelas di regulasi tadi, di peraturan pemerintah memang ada syarat-syarat untuk mengimpor listrik ya. Jadi salah satunya bahwa itu harus kondisi daerah itu memang harus dalam kondisi membutuhkan ya. Jadi memang kapasitas yang ada tidak memenuhi. Kemudian juga harga yang ditetapkan juga harus tidak mengandung unsur daripada subsidi kan, karena ini benar-benar perjanjian jual beli kan. Iya, bisnis. Nah, kemudian sebenarnya ketakutan bahwa ini akan menjadikan ketergantungan itu sangat jelas dikatakan di dalam aturan itu, bahwa justru ini untuk meningkatkan mutu dan keandalan dari pembangunan itu sendiri gitu ya. Jadi dan tidak mengurangi tadi ketergantungan, tidak mengurangi daripada keamanan dan juga menjadikan ini menjadi ketergantungan terhadap negara lain. Jadi itu syarat-syarat utama. Karena ini kan ini sebenarnya kan salah satu upaya ya, solusi kita lagi butuh nih sambil kita menunggu tadi sistem. Jadi pilihannya bukan ini atau itu, tapi ini dan ini dan ini dan ini. Jadi kalau di itu seperti itu, bukan ini atau itu, bukan itu, tapi dan ini dan ini dan ini, bauran. Iya, dan itu jelas sekali bahwa tidak menjadikan ketergantungan itu menjadi salah satu prasyarat. Jadi itu sudah dijamin bahwa kalau itu terjadi impor atau jual beli, memang sudah diperhitungkan tidak akan menjadikan ini ketergantungan gitu. Jadi kekhawatiran itu bahkan pada satu masa di mana sistem kelistrikan kita sudah melebihi misalnya kebutuhan, justru kita yang bisa jual. Kita jual. Gitu. Kita bisa jual. Ini menjadi semacam internasional kesepakatan internasional juga begitu. Gitu. Dan saya melihat satu hal lagi yang sebenarnya mungkin penting juga, bahwa kerjasama ya, jual beli ini sebenarnya ini menjadikan semacam proses kita belajar bersama ya. Dan kita punya pengetahuan bagaimana kebijakan teknis itu bisa dilakukan baik antar negara, bahkan mungkin juga antar daerah. Karena kita sangat kurang sekali ini pengalaman kerjasama ya, terutama dalam yang ada persaingan ya. Yang ada persaingan. Jadi saya melihatnya justru ini satu proses pengembangan pengetahuan ya bagi kedua negara ya. Bagaimana kebijakan teknis di dalam penyediaan tenaga listrik tadi dengan model jual beli itu sebenarnya menjadi proses yang baik sebenarnya. Dan bahkan kalau bagi saya dilihat dari sisi pandang saya sebenarnya ini memperkuat ketahanan nasional loh. Nah, itu justru kita harus lihat itu dari sisi positif gitu. Jadi kita memperkuatnya di mana Bapak? Mungkin bisa lebih diperjelas. Nah, ini yang namanya kerjasama internasional itu kan salah satu, kalau kita lihat itu bukan satu ancaman. Itu sebagai kita lebih erat. Keniscayaan yang kita harus lakukan. Gitu. Ya, kita harus jadi lebih erat. Jadi itu sebenarnya ini kita akan bertahan di dalam era yang lebih global ini, justru kerjasama ini yang perlu kita lakukan. Jadi ada komunikasi intens begitu. Apalagi ya, Bapak, 2015 kan pasar terbuka ASEAN kan. ASEAN Community. Nah, ini mohon maaf apalagi saya ini orang pedalaman nih Pak Wahyu. Ini kebayang nggak 2015 tinggal beberapa tahun, setahun lebih ya. ASEAN kemudian tiba-tiba terbuka. Dari mana-mana gitu. Saya takutnya itu, Pak Mikael gini. Jadi orang tuh beranggapan dengan kita beli listrik dari negara tetangga, kita diam. Kan tidak. Kita nggak diam. Nah, kita nggak diam. PLN-nya tidak diam, Pemdanya tidak diam, kan gitu. Nah, PLN tuh kan sebenarnya sudah punya plan. Dia ada punya plan grid Kalimantan, terus malah ada grid ASEAN, itu ada. Nah, sekarang, tapi kalau kita lihat, kalau kita dari segi akademis, teknis, sekarang kan sistem katulistiwa kita juga, yang sistem katulistiwa itu cuma dari Pontianak ke Mempawah, ke Singkawang. Nah, sekarang sedang dibangun Singkawang Bengkayang, Singkawang Sambas, terus dari Siantan ke Tayan. Nah,
coba kita bayangkan berapa tahun lagi dia bisa sampai ke Putu Sibau, betul, bisa Sintang, sampai ke Badau sampai sana, sampai Senaning sana di Sintang. Berapa tahun lagi? Orang Senaning nggak bisa nunggu kan? Sekarang gini, coba kita lihat Singkawang. Singkawang kan sekarang wacana berkembang mau bangun mall. Listriknya dari mana? Boleh tidak disambung dari Bengkayang dulu? Ya, kan dari Jagoi Babang, Tanjung Gundul ke Bengkayang tuh kan sudah ada salurannya. Kan 275 kp. Boleh nggak Singkawang sementara pakai itu, nanti sesudah PLN itu sudah outgoing itunya, PLTU-nya segala macam, PLTS-nya, ya kita nggak usah beli lagi gitu. Kan tinggal dikontrak aja, kan gitu Pak ya. Karena dari sisi regulasinya juga sudah akan diawasi oleh Pak Mikael. Dan sudah jalan. Sebenarnya yang disoroti Pak Mikael tadi, kenapa hanya untuk kebutuhan rumah tangga? Betul. Nah, hidup itu kan kalau kita akselerasi pembangunan kan masa cuma rumah tangga kan. Kasihan itu. Nah, itu berumah tangga 450 watt. 450 megawatt. Mau orang kan perlu butuh kulkas, butuh televisi, kan segala macam, nggak cukup. Sebenarnya jual beli untuk yang Sarawak ini ya dengan Kalbar ini kan salah satu saja. Jadi di ASEAN sendiri itu ada 16 sebenarnya. Berarti ada salah 16 lainnya gitu ya. 16 lainnya. Di Indonesia ada 4 ya. Salah satunya di yang Sarawak Kalbar, kemudian ada yang Riau. Malaysia, Singapura Batam. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kita hanya ingin membuat ini di speed up lah. Diakselerasi gitu. Jadi membuat ini terjadi malah gitu. Diakselerasi karena ini udah lama ini. Udah lama, bukan sesuatu yang baru lah. Nah, kalau seperti itu kan 2015 nanti kalau tidak ada arah melintang nih Pak ya, Kalimantan Barat akan mendapat pasokan listrik dari saya dapat contekannya ini ada Sarawak Energy Berhad. Nah, dari Malaysia sebagai hasil kesepakatan kerjasama impor listrik antara PLN dan SEB. Nah, komentar Bapak seperti apa dan kondisi ini 2015 Pak, tahun depan? Ya itu harus cepat direalisasikan. Kalau bisa jangan mundur-mundur lagi gitu kan. Saya mungkin itu agak koreksi dikit. Jadi sekarang sebenarnya bukan 2015. Sekarang itu ada yang sudah jalan. Itu di Arok itu sekitar 200 KPA. Di Entikong itu tapi sekitar tadi 1 mega. Masih rumah tangga. 200 KPA itu cuma bisa memenuhi kebutuhan berapa rumah 30 KK. 30 KK dengan 450 watt. Saya tertarik di media massa ada pejabat daerah kita dengan 200 KPA itu kita sudah untung 100 juta per tahun dengan hitung-hitungannya. Nah, artinya kerugian PLN tersubsidi untuk itu. Saya bayangkan bagaimana kalau seperti yang dibilang Pak Mikael tadi, kalau kita bisa mengimpor listrik 200 megawatt dengan jangka pendek. Nah, berapa rupiah yang masuk? Saving yang bisa tidak pergi ke kemana-mana negara masuk ke kita lagi gitu ya. Saya kepada Pak Mikael. Betul, ini saya tambahin nih Deva. Jadi kalau data yang kita punya angkanya adalah kalau kita beli itu 820 rupiah per kWh. Tapi kalau PLN buat itu 2.298 per kWh. Itu yang dimaksud oleh beliau. Bisa kita lihat selisihnya berapa. Kalau kita kalikan berapa kWh, berapa megawatt, itu akan keluar sekian puluh miliar savingnya dari PLN. Kita bicara Kalimantan Barat. Saving ini kan bisa kita pakai untuk kemudian investasi untuk kebutuhan pembangkit-pembangkit yang ingin dikembangkan di sini, katakanlah termasuk energi alternatif, mungkin termasuk mempercepat feasibility study dari pembangkit-pembangkit, potensi pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Barat. Justru itu kita maunya seperti itu. Jadi kalau hitung-hitungan secara bisnis ini udah pasti lebih baik karena ini mengurangi kerugiannya PLN. Dan itu jumlah yang besar gitu. Itu yang ingin saya katakan. Baik. Nah, kalau ada lagi kalimat pertanyaan yang agak sedikit menggelitik. Apakah ini membuktikan bahwa memang perusahaan listrik di Indonesia ini tidak mampu menyediakan listrik, Pak? Apa tanggapan Anda? Nah, Pak Uyan aja. Silakan Pak Mas. Jadi kita harus memang alasan klasiknya itu kan selalu kalau kita bilang rugi atau juga memang keterbatasan dana gitu ya. Nah, sehingga memang pasti ada prioritas di situ kan, sehingga untuk produksi sendiri itu ada prioritas yang harus dilakukan dan juga ada waktu yang harus ditempuh gitu ya.
Jadi kembali lagi kalau saya melihatnya bahwa ini ada sesuatu yang sudah diproduksi di di tempat lain, di negara lain, dan tadi hitungan Pak lebih murah, Michael pasti juga lebih murah. Dan harus diingat juga Pak bahwa kita produksi kan masih 95% kan masih pakai minyak bumi ya. Itu kalau kita hitung biaya lingkungan juga ya, dari emisi dan lain sebagainya, itu sebenarnya akan lebih mahal gitu kan. Nah jadi sebenarnya ada, kalau saya melihatnya ini sebagai satu peluang juga bisa kita ambil gitu ya. Sambil tetap bahwa kita membangun sistem produksi sendiri tadi ya, energi alternatif atau pembangkit lain, yang tentunya harus ditentukan berdasarkan prioritas dan juga ketersediaan dana kita. Ini kan selalu terjadi lah pilihan-pilihan di dalam pembangunan ini ya. Chicken and egg. Ya, listrik menjadi prioritas, tapi di satu sisi kita selalu terbatas dana. Tapi makanya dengan kondisi seperti itu, makanya kita harus punya satu terobosan inovasi, dan ini harus ada breakthrough. Ini secara perhitungan biaya justru lebih visible gitu dalam kondisi saat ini. Walaupun tadi kita katakan bahwa ini dalam satu saat kita, kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri, justru kita yang bisa menjadi supply ekspor ya. Karena diputar lagi gitu kondisinya lagi ya. Baik. Saya nanti kepada Pak Managam sebelum kita break, Bapak punya PR Pak. Untuk tadi Bapak sudah menyebutkan di awal tentang potensi energi alternatif. Nah, untuk di Kalbar potensi dan sinergi seperti apa yang harus dilakukan untuk pengembangannya? Tapi nanti Pak ya di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, tetap bersama kami Spesial Dialog, akan segera kembali.